وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oke, terus. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qanifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam majelis kita ini, yaitu majelis ilmu, wabil khusus membahas tentang tema-tema terkait dengan Ramadan. Kita masih di pembahasan kitab 53 fatwa tentang puasa. Jadi setelah saya lihat silabus atau agenda kita, ternyata kitabnya masih lumayan cukup banyak, maka kita mencoba untuk mengoptimalkan waktu pada subuh kalau saya nggak ada acara, atau kemudian kita coba juga pada asar gitu. Kalau perlu nanti pada tarwih gitu. Kita masuk di poin selanjutnya dalam kitab ini, yaitu musafir yang sudah tiba di tempat tujuan, apakah masih disebut musafir? Artinya orangnya nyampe gitu. Gimana nih hukumnya? Maka apabila seorang musafir telah tiba di sebuah kota atau desa yang bukan desanya, apakah safarnya telah terputus atau tidak dianggap bersafar? Maka beliau rahimahullah, Syekh Utsaimin menjawab, jika seorang musafir tiba di sebuah desa atau kota yang bukan desanya, artinya kita desanya A, kemudian kalau sudah sampai di B, maka safarnya tidak terputus. Maka boleh baginya tidak berpuasa di bulan Ramadan walaupun dia tinggal di sana sebulan penuh. Jadi misal kita nih sekarang di Indonesia, terus kita safar ke misal ke Jordania misal gitu. Maka walaupun kita sudah nyampe, maka kita terhitung sebagai musafir. Nah, beliau di sini berfatwa bahwasanya walaupun kita tinggal di sana sebulan penuh, maka kita pun terhitung sebagai musafir yang kalau memang puasa itu berat, kita nggak puasa ya nggak apa-apa. Ya, jadi kita nggak puasa karena musafir, bukan karena meremehkan puasanya gitu. Atau misal lagi kita ke negara-negara kafir, misal ke Amerika gitu. Terus kita di sana meeting lah dengan orang-orang kafir gitu. Ya, misal banyak godaan, entah orang kafirnya yang goda atau apa gitu, maka kita bisa membatalkan puasa Ramadan kita karena kita masih musafir, gitu ya kira-kira. Jadi bukan karena meremehkan puasanya, bukan, tapi karena kita ini masih musafir gitu loh. Ya, jadi tolong dibedakan, karena niat itu nanti benar-benar menentukan amal itu kemana. Nah, maka adapun jika ia tiba di kotanya dalam keadaan dia tidak berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk menahan diri. Artinya kalau tadi itu kan berangkat gitu. Ya. Indonesia ke Yordania. Nah, sekarang dari Yordania balik ke desanya. Tiba di kotanya dalam keadaan nggak berpuasa. Kan perjalanan tuh. Nah, sampai sini belum waktunya buka, tapi kita di jalan nggak puasa gitu. Di jalan kita sudah nggak puasa gitu. Maka tidak wajib baginya untuk menahan diri. Artinya kita ya boleh makan, boleh minum. Maka boleh baginya makan minum di hari tersebut karena tidak ada faedahnya dia menahan diri, karena dia tetap wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Ini adalah pendapat yang benar, dan ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Namun tidak sepantasnya dia makan dan minum di hadapan orang lain. Nah, termasuk yang kadang dilakukan oleh orang yang pulang dari safar, itu adalah lama nggak ketemu istrinya, kangen, nah terus nyampe negerinya siang hari gitu. Nah, terus ngajak istrinya untuk bergaul, nah ini salah. Jadi harusnya nggak seperti itu. Baik, ini adalah tema yang berjudul musafir yang sudah tiba di tempat tujuan, apakah masih disebut musafir. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya atau fatwa berikutnya, yaitu karyawan yang diancam oleh atasannya akan dipecat jika tetap berpuasa, dan nasihat bagi atasan yang muslim.
Nah, pertanyaannya, jika seorang atasan mengancam anak buahnya yang muslim untuk dipecat dari pekerjaannya, apabila ia tidak mau membatalkan puasanya di bulan Ramadan, apakah boleh baginya untuk tidak berpuasa? Dan apa nasihat untuk atasan tersebut? Diancam nih gitu, kamu naik puasa tak pecat tuh gitu kan. Nah, apakah boleh anak buahnya nggak berpuasa? Maka beliau rahimahullah menjawab, tidak boleh bagi muslim meninggalkan amalan yang telah Allah wajibkan baginya hanya karena faktor paksaan orang lain. Seorang hamba harus melaksanakan segala kewajibannya. Paksaan di sini maksudnya paksaan yang tidak sampai level fisik ya, tapi lebih ke dipaksa nanti diancam untuk kehilangan kerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak ia duga. Jadi beliau rahimahullah lebih senang mengatakan bahwasanya kalau kamu diancam kehilangan kerjaan gitu kan, ya mendingan malah nggak usah kerja sekalian sama orang itu. Gitu. Maka jika ada yang berkata kepadamu kamu dilarang melaksanakan sholat, jika kamu memaksa sholat maka kamu saya pecat. Apakah kamu tetap akan mendengarkan perintahnya? Maka pasti kamu tidak bakal mentaati perintah tersebut. Maka demikian pula kewajiban lainnya yang telah Allah perintahkan kepadamu. Maka Anda tidak boleh meninggalkan kewajiban tersebut semata-mata karena orang lain mengancam untuk memecatmu dari pekerjaan. Nah, nasihatku untuk sang majikan atau atasan orang ini, gitu kan. Hal yang semestinya Anda lakukan terlebih Anda seorang muslim adalah membantu anak buahmu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah lainnya yang sedang dijalankannya. Bersamaan dengan itu, ia tetap menunaikan jam kerja yang telah disepakati antara Anda dengannya. Jika Anda lakukan hal itu, maka sungguh Anda telah membantunya berbuat kebaikan dan ketakwaan. Maka siapa saja yang membantu orang lain untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan, maka akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Sabda Rasulullah SAW, "Man jahaza ghazian faqad ghazan." Barang siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang berjihad, maka sungguh dia telah berjihad. Waman khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghazan. Dan barang siapa mencukupi keluarganya yang berjihad, maka sungguh dia juga telah berjihad. Artinya, ketika kita menjadi seorang pimpinan, kita harusnya mendukung anak buah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dihalang-halangi. Begitu pula sebaliknya, kalau kita menjadi bawahan yang diancam untuk kehilangan kerjaan dan seterusnya, maka iya kita tetap aja puasa, tetap aja ibadah gitu kan. Kalau pada akhirnya kehilangan ya kita mundur aja sekalian. Tidak usah kemudian berpikir lama, berpikir panjang karena yang kita sedang pertaruhkan ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar dunia. Maka wahai saudaraku, hendaknya Anda mendasari diri dengan takwa kepada Allah dalam segala urusan anak buahmu. Janganlah engkau menghalangi anak buahmu untuk meraih karunia Allah, di mana semua itu pada dasarnya tidaklah menghalangi pekerjaan dan tidak pula menguranginya. Bahkan bisa jadi kemudahan yang Anda berikan kepada mereka yang hendak beribadah menjadi sebab keberkahan pada pekerjaan. Gitu ya. Jadi seorang muslim tidak seyogyanya melarang anak buahnya untuk menjalankan syariat Islam. Makanya dulu ada orang bertanya ke saya gitu kan, dia jadi operator pom bensin gitu kan, dan dia pakai jenggot gitu. Kemudian pimpinannya marah-marah gitu, nyuruh motong jenggotnya gitu. Nah, tanya ke saya, lah hukumnya apa gitu. Nah, kemudian saya bilang ya hukumnya haram, gitu. Mentaati pemimpinnya itu. Terus dia nanya, lah gimana cara saya ngomong sama pimpinannya ini? Ya terus saya bilang, ya jawab aja gitu kan. Apa hubungannya ngisi bensin sama jenggot? Kan nggak ada gitu. Artinya, kalau emang nggak ada, ya ngapain dikait-kaitkan gitu. Kemudian saya pesan sama beliau, karena jenengan berjenggot, maka ya bekerjalah yang baik. Karena kadang orang tuh nggak ngelihat kerjaannya, tapi yang dilihat jenggotnya. Nah, maka yang harus kita pahami adalah, kalau emang nggak ada kaitannya, ya jangan dikait-kaitkan itu. Karena kalau misal kita punya kerjaan, anak buahnya mau sholat, itu kan berarti indikasi dia baik gitu. Indikasi anak buah yang baik gitu, yang takut sama Tuhannya. Gitu. Putus, Mas. Nah, maka harusnya ya kita izinkan, jangan kita larang-larang.
Baik, kita lanjutkan ke tema berikutnya. Apabila seorang wanita yang haid suci di siang hari, apakah ia harus menahan diri dari makan dan minum? Nah, maka pertanyaannya adalah, apabila seorang wanita yang sedang haid dan nifas telah suci di siang hari bulan Ramadan, apakah ia wajib menahan diri dari makan dan minum? Menahan diri itu artinya dia kan dari pagi udah nggak puasa tuh. Nah, kalau sucinya siang hari, kira-kira masih boleh makan apa enggak? Jika wanita yang haid dan nifas setelah suci di siang hari bulan Ramadan, maka ia tidak wajib menahan diri karena ia boleh makan dan minum. Disebabkan perbuatannya menahan diri sama sekali tidak bermanfaat, karena ia wajib untuk mengganti puasa hari tersebut. Jadi artinya kalau paginya dia haid atau nifas, berhentinya di siang, kan dari pagi dia sudah tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa, maka ya dia nggak puasa. Kalau mau makan minum boleh. Cuman ya itu, seperti yang dibilang beliau tadi, jangan di depan orang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man akala awalan nahar falyakul akhirahu." Barang siapa yang makan di pagi hari, maka adalah makan di sore harinya. Maksudnya barang siapa yang berbuka di pagi hari, maka ia boleh berbuka di malam harinya atau sore harinya. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau permasalahan selanjutnya, keluar cairan keruh setelah darah haid berhenti, apakah hukum puasanya atau bagaimana hukum puasanya? Soal seorang wanita bertanya bahwasannya datang kebiasaan haidnya dan darah sudah berhenti di hari yang ke-6 semenjak maghrib hingga pukul 12 malam. Ya, jadi darah sudah tidak keluar lagi. Lalu ia pun mandi dan berpuasa di esok harinya. Ya, jadi 12 malam itu dia sudah suci, kemudian dia mandi, besoknya puasa. Nah, ternyata setelah itu keluar pudroh, cairan keruh, tapi ia tetap melanjutkan puasa di hari itu. Apakah hal ini dianggap sebagai haid? Padahal biasanya hanya 7 hari. Beliau rahimahullah menjawab, cairan keruh bukanlah haid. Cairan keruh yang menimpa seorang wanita itu bukan termasuk haid. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna la na'uddu as-safrah wal kadrah wal kudrah ba'da tohuri syai'an." Kami dulu tidak menganggap cairan kuning dan keruh setelah masa haid suci selesai sebagai haid. Ini kalau bahasa kita ya keputihan itu. Kunna la na'udduha syai'an. Kami nggak menganggapnya sebagai haid itu. Nah, maka tidak disebutkan setelah masa suci. Sehingga menunjukkan bahwasanya ya umumnya kalau itu cairan putih itu maka itu bukan haid. Haid adalah darah, ia bukan cairan keruh atau kuning. Atas dasar ini maka puasa wanita tersebut sah pada hari yang dia tidak melihat cairan keruh dan pada hari dia melihat cairan keruh semuanya sah karena cairan keruh bukanlah haid. Wallahu taala. Pertanyaan selanjutnya atau permasalahan selanjutnya, wanita yang datang bulan sesaat setelah matahari terbenam, sesaat setelah matahari terbenam, bagaimana hukum puasanya di hari itu? Apabila seorang wanita yang haid telah suci sebelum terbitnya fajar, jadi misal adzan subuh jam 4:30, ini jam 4 ini sudah suci, tapi ia tidak mandi melainkan setelah fajar, bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan sama temanya beda. Nah, jadi kalau yang di atas tuh dia datang bulan setelah matahari terbenam, nah, jadi maghrib selang berapa menit datang bulan, bagaimana hukum puasanya? Tapi pertanyaan yang dibahas malah ngomongkan suci sebelum subuh. Maka kita lebih ke pembahasannya aja ya, jadi judulnya kurang tepat itu. Maka beliau rahimahullah menjawab, apabila seorang wanita yang haid telah suci sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh walaupun hanya 1 menit, artinya 1 menit menjelang subuh dia suci, dan ia yakin dirinya suci, bila hal itu terjadi di bulan Ramadan maka ia harus menahan dirinya dari makan dan minum, ya ini tetap berpuasa dan puasanya pada hari itu sah karena ia melakukan puasa dalam keadaan suci. Dan jika ia tidak mandi melainkan setelah terbit fajar, artinya sebelum fajar itu dia belum mandi, mungkin karena ngantri dan seterusnya, begitu sudah selesai adzan subuh, berarti kan sudah waktunya mulai puasa tuh, sudah wajib menahan makan dan minum dan seterusnya, dia baru mandi itu. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya karena dan jika dia tidak mandi melainkan setelah terbit fajar, maka tidak mengapa. Sebagaimana halnya laki-laki yang masih waktu subuh dalam keadaan junub karena jima atau mimpi basah,
kemudian ia makan sahur dan ia belum mandi kecuali setelah terbit fajar, maka puasanya juga sah. Maka pada kesempatan ini aku ingin mengingatkan perkara lain yang terjadi pada kaum wanita. Biasanya jika ia datang bulan sementara ia berpuasa di hari itu, sebagian wanita ada yang menganggap bahwasanya haid yang datang setelah matahari terbenam dan belum sholat isya, maka puasanya di hari itu tidak sah. Anggapan ini tidak ada dasarnya, bahkan jika haid itu datang sesaat setelah matahari terbenam, maka puasanya sempurna dan sah. Jadi judulnya ini dikorelasikan dengan kalimat yang paling bawah, bukan pertanyaannya. Artinya gini, kalau seorang wanita sebelum subuh dia suci dan dia yakin itu suci, maka begitu adzan subuh harusnya dia itu mandi sebelumnya. Tapi kalau kemudian ngantri, maka bisanya mandi setelah adzan subuh, maka itu sah. Begitu pula sebaliknya ketika seorang wanita ini ya, setelah buka, mungkin setelah adzan maghrib 5 menit, 10 menit gitu kan, itu adzan maghrib, kemudian dia menstruasi, gitu, maka puasa hari itu ya sah gitu, jangan dianggap terhutang gitu. Ya, karena ada yang berkeyakinan sahnya dihitung kalau kemudian menstruasi terjadi setelah isya. Nah, enggak ya. Jadi setelah maghrib pun kalau dia 5 menit kemudian dia menstruasi, maka itu tetap sah. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, sakit yang tidak ada harapan sembuh dan tata cara memberi fidyah. Ada seorang yang menderita sakit dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Ia juga tidak mampu berpuasa. Lalu apakah hukumnya? Dia benar-benar sakit parah gitu kan. Berikanlah fatwa kepada kami, semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada Anda atas jasanya kepada kami dan kaum muslimin. Beliau rahimahullah menjawab, seorang yang sakit dan tidak bisa diharapkan lagi hilang sakitnya, maka ia tidak dituntut untuk berpuasa karena tidak memiliki kemampuan. Jadi kalau benar-benar nggak mampu ya nggak dituntut untuk berpuasa. Hanya saja ia dituntut mengganti puasanya dengan memberikan makan seorang miskin sebagai ganti 1 hari puasa. Kewajiban ini apabila keadaannya masih seperti orang yang berakal dan balik. Adapun cara memberinya yaitu yang pertama, membuat jamuan makan siang atau makan malam, kemudian mengundang sejumlah orang miskin sesuai dengan hari yang ia wajib menunaikan puasa padanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika telah berusia tua. Jadi diundang tuh, misal nggak puasa 10 hari, bikin menu buat 10 orang, undang makan. Boleh nggak kalau yang kita undang lebih dari 10 orang? Boleh. Misal kita undang 20 orang, ya boleh gitu kan. Nah, utangnya 10, yang undang 20, maka insya Allah yang 10-nya dianggap sedekah. Kemudian cara yang kedua, yaitu membagikan gandum atau beras sebanyak 1 mud, dan ukuran 1 mud yang dipakai adalah mud Nabi SAW, yaitu 1/4 sok. 1 sok Nabi SAW setara dengan 2 kilo lebih 40 gram. Jadi malah 2 kilo 40 gram. Sehingga 1 mud setara dengan 0,5 kilo lebih 10 gram. Sehingga yang ia berikan adalah beras atau gandum dengan jumlah ini dan ditambah daging sebagai lauknya. Jadi beliau masih menambahkan lauk. Jadi nggak cuma beras tok tapi tambahin lauk kalau beliau. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk di tema berikutnya, yaitu jatuh sakit sebelum Ramadan kemudian meninggal di bulan Ramadan. Jadi di bulan Syaban sakit, Ramadan meninggal. Ibuku jatuh sakit 9 hari sebelum Ramadan. Jadi Syaban 21 beliau sakit. Kemudian dia meninggal dunia di hari kelima Ramadan. Apakah ia memiliki beban hutang puasa atau tidak? Berikanlah faedah kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Maka beliau rahimahullah menjawab, jika sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka bayarkanlah fidyah untuknya dengan memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Karena setiap insan yang memasuki bulan Ramadan dan dia mengidap penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia harus memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Yaitu kalau sakitnya yang memang sakit-sakit yang tidak bisa ada harapan sembuh. Dan faktanya memang nggak sembuh, meninggal itu kan, maka diganti dengan fidyah ya. Nah, tapi kalau kemudian sebelum Ramadan dia sakit, Ramadan dia masih sakit, pasca Ramadan dia sembuh. Nah, dan harusnya bayar utang, tapi kok kemudian sebelum bayar utang meninggal, nah, maka dibayarnya bukan pakai fidyah, tapi disaud, dikodok ya. Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, seorang yang tidak mampu berpuasa karena sakit gula, ya ada orang-orang yang gulanya tinggi. Ada seorang yang menderita gula dan tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, ia merasa baikan dan menganggap bahwa dirinya wajib mengganti puasa tersebut.
Lalu ia pun mencoba berpuasa 1 hari, ternyata ia kelelahan dan penyakit ini sudah berlangsung lama. Apa hukumnya? Beliau rahimahullah menjawab, orang ini hendaknya ya, orang ini hendaknya memberi makan 1 orang miskin setiap harinya karena ia meninggalkan puasa disebabkan penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Penyakit gula, semoga Allah menjaga kami dan kalian semua dari penyakit ini, secara umum tidak akan sembuh, maka dia harus memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Jadi penyakit gula yang sudah akut, kalau emang puasa itu nggak sanggup, ya maka ya nggak usah puasa dan dianggap penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi diganti dengan fidyah. Tapi kalau penyakit gula yang masih bisa puasa, maka sebaiknya puasa. Dan dalam puasa itu kan ada yang namanya intermediate fasting gitu. Jadi kalau kemudian dia jendela makan atau jam makannya sedikit, misal dari 24 jam dia makan cuma di 4 jamnya, kemudian 20 jam sisanya dia nggak makan gitu, maka ya biasanya sih sel tubuh itu kemudian akan memakan gula-gula yang berlebihan tadi. Mudah-mudahan seperti itu dari tulisan atau jurnal yang saya baca. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, seorang yang sakit di tengah Ramadan kemudian meninggal di bulan Syawal. Ramadan 10 hari, 15 hari sakit, meninggal di bulan Syawal. Bagaimana dengan puasanya? Pertanyaan, beliau rahimahullah ditanya pada bulan Ramadan yang telah lewat, tepatnya pada hari yang ke-21, ayahku tidak berpuasa karena sakit, si bapaknya. Kemudian beliau rahimahullah meninggal di rumah sakit pada tanggal 9 Syawal. Jadi ini kan utang puasa 9 hari. Apa hukumnya dalam masalah ini? Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Beliau kemudian menjawab, jika sakit yang dideritanya sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia harus memberikan setiap 1 hari orang miskin. Tapi jika sakitnya masih ada harapan untuk sembuh dan setelah Ramadan selesai ternyata penyakitnya bertambah parah, sebagaimana dijelaskan dalam suratmu, sampai kemudian beliau meninggal, gitu. Maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, yakni dia tidak punya hutang puasa dan tidak perlu bayar fidyah karena keadaan dia adalah mengkodok, hanya saja ia tidak mungkin lagi karena telah meninggal. Ini fatwa beliau seperti itu ya. Tapi kalau secara dalil, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW yang kemudian bertanya, ya Rasul, inna umi matat, ibuku sudah meninggal dan kemudian dia punya utang puasa. Seperti apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan soma'an waliyu. Sebaiknya walinya mempuasakannya. Jadi artinya kalau yang saya pahami terkait dengan utang dari orang tua, kalau memang bisa dibayar oleh anaknya itu lebih baik. Wallahu ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya, judulnya atau temanya adalah seorang menderita penyakit hati dan harus mengkonsumsi obat berapa jam sekali, ya, liver maksudnya. Bagaimana dengan puasanya? Pertanyaan, ada seorang yang menderita sakit pada hatinya, hanya bagian kecil hatinya yang berfungsi sehingga ia butuh obat secara rutin sekitar jam 8 atau sekitar 8 jam atau 9 jam sekali. Apakah kewajiban puasanya gugur? Maka beliau rahimahullah menjawab benar, kewajiban puasanya gugur dan ia harus memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Jika dia mau bisa memberikan bahan makanan mentah kepada orang miskin, maka itu juga bisa setiap hari diberikan beras 1/4 sok. Kalau diberi daging atau lauk pauk itu juga lebih baik. Atau bisa juga mengumpulkan mereka untuk makan di hari terakhir Ramadan atau menjamu mereka makan siang di hari lainnya, semuanya boleh. Ya, wallahu ta'ala. Jadi beliau ini termasuk yang longgar ya. Artinya kalau kemudian orang-orang yang rutin minum obat seperti orang-orang yang sakit jantung misal atau kemudian liver atau yang lainnya, misal sakit-sakit yang memang harus rutin minum obat pada jam-jam tertentu, maka itu sebaiknya tidak usah puasa. Wallahu ta'ala alam. Tanya selanjutnya, seorang sembuh dari penyakit yang telah divonis dokter tidak akan sembuh. Jadi dokter memvonis penyakitmu nggak akan sembuh, gitu. Misal kanker gitu kan. Nah, tapi kemudian kok sembuh gitu. Gimana gitu. Maka pertanyaannya, apabila seorang sembuh dari penyakit yang telah divonis oleh dokter sangat mustahil bisa sembuh, orang itu sembuh berapa hari setelah masuknya Ramadan, apakah ia harus mengkodok hari-hari sebelumnya? Ya, maka beliau rahimahullah menjawab, apabila seorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan disebabkan penyakit yang tidak ada harapan sembuh karena adat kebiasaan atau karena vonis dokter yang terpercaya, maka kewajibannya adalah memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Apabila ia telah bayar fidyah dan ternyata takdir Allah menentukan dia sembuh, maka dia tidak harus mengganti puasa yang telah ia bayar dengan memberi makan orang miskin, karena kewajibannya telah hilang dengan dia memberikan makan tersebut sebagai ganti dari puasa. Dan jika bebannya telah hilang, maka tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan setelah itu.
Maka permasalahan yang sama ini adalah yang disebutkan oleh sebagian ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka, tentang seorang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji karena lemah disebabkan karena fisik atau penyakit yang tidak ada harapan untuk pulih, lalu dia diganti oleh orang lain. Tapi ternyata ia bisa sembuh, nah, maka ia tidak harus melakukan kewajiban untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau udah yang lalu-lalu, dokter sudah memvonis ini bapak nggak sembuh nih kalau puasanya tambah parah, dokter nih ya, jadi bukan dukun, dokter gitu kan. Nah kemudian dia puasa tidak puasa mengganti dengan vidya. Kok kemudian 5 tahun kemudian dia sembuh, bahkan bisa berpuasa, maka yang telah lewat ya udah selesai, nggak usah kemudian diganti lagi. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, batasan safar yang boleh untuk orang yang berbuka. Artinya safar sejauh apa orang itu bisa berbuka? Maka pertanyaannya, apa ketentuan safar yang boleh untuk berbuka? Beliau rahimahullah menjawab, safar yang boleh berbuka dan mengqashar sholat adalah perjalanan kurang lebih 83,5 km. Nah, ini nih. Ingat-ingat nih Mas Fajar, Mas Eko, Mas Syafi'i. 83,5. Jadi kalau sampai rumahmu ada enggak jar 83 kilo? Enggak ada. Jadi enggak boleh mokah di jalan. Nah, di antara ulama ada yang membatasi pada syarat tertentu, bahkan setiap perjalanan yang menurut kebiasaan orang disebut safar, maka itu adalah safar. Dan dahulu Rasulullah SAW bila telah melakukan safar sejauh 3 farsah, yaitu sekitar 16.623 meter atau 16 kilo, maka beliau mengqashar sholat. Jadi setiap 16 kilo itu minimal beliau itu mengqashar sholat. Tapi ya zaman dulu kan pakai itu, unta. Kadang ya jalan kaki gitu. Nah, maka kalau sekarang ditingkatkan jadi 83 kilo, ya masih masuk akal. Ya. Maka safar yang haram atau maksiat tidak boleh buat dia untuk mengqashar atau berbuka karena safar maksiat bukanlah rusuh. Ada sebagian ahli ilmu yang tidak membedakan antara safar maksiat dan safar taat berdasarkan pengumuman ayat wal ilmu indallah wallahu a'lam gitu ya. Majmu'ul Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Ya. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu tentang sengaja melakukan safar agar bisa berbuka. Jadi biar bisa makan dia kemudian naik kereta kemana gitu. Dan kalau 80 kilo itu kan paling keretanya sekitar 1 jam juga nggak nyampe mungkin. Nah, maka pertanyaannya, apa hukum sengaja melakukan safar di bulan Ramadan agar bisa berbuka? Beliau rahimahullah menjawab, hukum asalnya berpuasa adalah wajib bagi kaum muslimin. Bahkan ia fardu dan merupakan bagian dari rukun Islam. Bagaimana diketahui sesuatu yang wajib dalam syariat, maka tidak boleh bagi seorang melakukan hilah atau akal-akalan agar kewajiban itu gugur darinya. Sehingga orang yang safar agar bisa berbuka, maka safar itu haram baginya. Jadi kemarin saya dengerin kajian seorang ustadz di Solo ini. Itu dia ngomong, nisab zakat itu 85 gram. Maka bener kena zakat dolen masmu. Itu salah ya, kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Dan berbuka juga haram baginya. Jadi nggak boleh berhilah ya, ngakal-akali. Maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera pulang ke daerahnya dan melanjutkan puasa di hari itu. Jika dia tidak pulang, maka ia tetap harus berpuasa walaupun safar. Karena safarnya apa? Maksiat, bukan safar yang taat itu. Maka ringkasnya, tidak boleh bagi seorang melakukan hilah tipu daya, akal-akalan agar bisa di bulan Ramadan dengan sengaja melakukan perjalanan. Karena melakukan hilah untuk menggugurkan kewajiban tidak lantas menggugurkan kewajiban itu, sebagaimana melakukan hilah atas perbuatan yang haram tidak lantas menjadikan yang haram itu boleh dilakukan. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu permasalahan tentang hukum wanita yang keluar setelah kekuburan. Pertanyaannya, apa hukum darah wanita yang keluar setelah mengalami kekuburan? Meskram. Nah, biasanya 3 bulan kurang. Maka beliau rahimahullah menjawab, para ulama mengatakan jika janin yang keluar telah berbentuk manusia, artinya 4 bulan ke atas, maka darah yang keluar dari wanita itu adalah darah nifas. Nih, mas-mas, bapak, calon bapak, itu. Jadi kalau kekuburannya 4 bulan ke atas, maka itu darah nifas. Wanita tersebut dilarang sholat dan puasa, serta dilarang pula bagi suaminya untuk menggaulinya hingga suci. Nifasnya maksimal 40 hari. Oh, kok 2 minggu selesai? Ya sudah. 2 minggu, ya, tidak perlu sampai dipol ke 40 hari. Namun apabila janin yang keluar belum berbentuk manusia, masih berupa darah, maka itu bukan nifas. Akan tetapi darah penyakit atau istihadah. Wanita tersebut tetap wajib menjalankan sholat, puasa, dan kewajibannya. Jadi kalau orang yang meskram, keguguran,
pada bayi usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan kurang, mungkin misal 3 bulan setengah gitu kan, itu ditandai dengan yang diserahkan ke kita sebagai orang tuanya itu bukan bayi, tapi seonggok daging gitu. Biasanya kayak gitu, gitu. Maka itu darah yang keluar tidak terhitung sebagai nifas. Maka para ulama berkata, janin dianggap tidak memiliki bentuk manusia, minimalnya telah berumur 81 hari. 81 hari ini berarti pirojan. Tidak dibagi 30. Berapa? 2 bulan, 21 hari. Jadi 3 bulan kurang. Tapi ditiupkan roh itu pada usia 4 bulan. Maka kalau kemudian di sini beliau rahimahullah berpendapat 81 hari, ya berarti kalau usianya kurang dari 81 hari, maka itu dihitung istihadah. Tapi kalau udah 81 hari ke atas, maka itu dihitung sebagai nifas. Hal itu karena janin yang berada di dalam kandungan ibunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, beliau Rasulullah sabda, "Inna ahadakum yusma'u fi batni ummi arba'ina yawman." Sungguhnya seorang di antara kalian dipadukan dalam perut ibunya selama 40 hari, summa yakunu alaqatan summa dzalika mislu dzalik, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya, berarti 80 kan. Summa yakunu mudghatan mislu dzalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi berikutnya, berarti hari yang 120. Nah, kemudian summa yab'atsu ilaihil malak wa ya'muru bi arba'ati kalimat gitu. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan perintah 4 hal. Yaitu apa? Fayaktubu rizquhu wa ajalahu wa amalahu wa sakiyun au sa'itun. Maka ditulislah rizkinya, umurnya, amalnya dan seterusnya. Nah, di sini kalau berdasarkan hadis ini 120 hari kan 40 kali 3, 120 bagi 3 itu 4 bulan gitu. Tapi beliau rahimahullah mengatakan atas dasar itu apabila janin kurang dari 80 hari maka darah yang keluar dari wanita tersebut bukan nifas karena waktu tersebut belum saatnya terbentuk janin manusia, sehingga wanita tersebut tetap menjalankan puasa, sholat dan kewajiban lainnya. Jadi beliau berpendapat bahwasanya ditiupkan rohnya itu bukan pada hari yang ke 120, tapi pada hari yang ke-81. Nah, di sini hilaf ulamanya di situ. Artinya ada sebagian ulama yang berpendapat di hari yang ke-120. Ada ulama yang berpendapat di posisi hari yang ke-81. Ini yang dipegang oleh Syekh Utsaimin. Nah, kalau kita pakai pendapat beliau, maka janin yang umurnya kurang dari 81 hari, nah, kemudian keguguran, maka ibunya tidak mengalami nifas, tapi yang keluar adalah istihadah dan dia tetap wajib puasa. Tapi kalau kemudian janin yang keluar adalah umurnya 81 hari lebih, termasuk 81, maka dihitung sebagai nifas dan ibunya tidak boleh berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Permasalahan selanjutnya, mana yang lebih utama bagi musafir, berbuka atau berpuasa? Soal apakah berpuasa lebih afdol buat musafir ataukah tidak berpuasa? Maka beliau rahimahullah menjawab yang lebih utama adalah melakukan apa yang mudah baginya. Jadi beliau nggak mengatakan harus puasa atau enggak, tapi yang mudah. Jika berpuasa lebih mudah, ya puasa lebih utama. Jika berbuka lebih mudah, maka berbuka lebih utama. Artinya maksudnya lebih mudah itu gini loh. Jadi kalau dia puasa nggak ada kesulitan, misalnya naik pesawat, dari pesawat ke bandara, bandara ke mobil, semuanya dingin, nggak capek gitu kan. Nah puasa kan bisa, tau? Nah, kalau bisa ya puasa lebih baik. Tapi kalau kemudian dia safarnya panas, capek, haus, terus pusing, keliengan, nah, maka berbuka lebih baik. Tapi jika berpuasa dan berbuka sama-sama mudah baginya, maka puasa lebih utama. Jadi kalau dua-duanya lebih mudah, maka puasa lebih utama. Dikarenakan ini merupakan perbuatan dan sunnah Nabi SAW, dan dengan berpuasa dia lebih cepat menghilangkan tanggungan atau puasa. Dan berpuasa lebih mudah bagi seseorang karena mengganti puasa di luar Ramadan akan terasa berat bagi jiwa, dan bisa kita kuatkan pendapat ini dengan sebab keempat, karena puasa bagi musafir akan bertepatan dengan bulan Syam. Artinya gini loh, kalau kita musafir dan kita kemudian pengen meninggalkan puasa, pertanyaannya kita harus nanya, benar berat enggak gitu loh. Oh enggak, ya udah puasa aja. Atau kalau kemudian agak berat gitu kan, agak berat gitu. Atau bisa dibilang berat, bisa dibilang enggak gitu. Atau sama-sama mudah gitu. Maka yang harus kita pikir,
apa nggak rugi kalau kita nggak puasa, itu aja. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus dipertimbangkan agar kemudian kita bijak dalam memilih. Nah, sehingga permasalahan ini menjadi 3 keadaan. Yang pertama, berbuka lebih mudah baginya, maka berbuka. Yang kedua, berpuasa lebih mudah, maka berpuasa. Yang ketiga, dua-duanya mudah, maka puasa lebih utama. Ini 3 kondisi yang bisa kita pegang terkait dengan orang yang musafir. Wallahu ta'ala. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu tentang bantahan terhadap anggapan bahwasanya musafir jika menyempurnakan puasanya akan mendapatkan pahala 2. Jadi ada orang yang berpendapat kalau seorang musafir itu berpuasa, menyempurnakan puasanya, maka pahalanya dapat 2. Persoalannya atau soalnya adalah apa pendapat Anda tentang ucapan jika seorang musafir menyempurnakan puasanya maka ia mendapatkan 2 pahala? Beliau rahimahullah menjawab, pendapatku adalah bahwasanya ucapan ini nggak ada dalilnya. Bahkan seorang musafir jika kesusahan melakukan puasa maka dia dilarang untuk puasa. Dulu Nabi SAW melihat ada seorang yang pingsan dikerumuni oleh manusia, maka beliau berkata atau bertanya, ada apa? Mereka menjawab, seorang sedang pingsan. Maka beliau berkata, laisa minal birri lisyam fis safar. Bukan kebaikan seorang berpuasa di safar. Artinya, perkataan orang kalau kemudian seorang musafir itu puasa pahala di 2 kali lipat, maka itu tidak ada dasarnya. Yang ada malah justru Nabi SAW kalau emang kondisi berat nyuruh orang itu berbuka. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan atau permasalahan selanjutnya tentang seorang musafir yang merasa kesulitan berpuasa. Pertanyaannya adalah apa hukum puasanya seorang musafir yang kesulitan berpuasa? Jadi memang dia sulit dalam berpuasa. Nah, mungkin karena capek, haus, panas dan seterusnya. Tapi memang benar-benar safar gitu. Maka beliau rahimahullah menjawab apabila kesulitan puasanya masih dalam batas ihtimal, tidak terlalu berat, terlihat dari badannya masih baik-baik aja, maka berpuasa adalah makruh baginya. Artinya beliau lebih condong kepada mendingan kamu puasa gitu. Dikarenakan Nabi SAW melihat seorang pingsan dan dikerumuni oleh para sahabat, maka beliau pun bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab seorang berpuasa sehingga dia pingsan. Beliau pun mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan kebaikan seorang berpuasa ketika safar. Adapun jika kesulitan itu sangat berat, maka berbuka adalah wajib baginya. Dikarenakan Rasulullah SAW ketika para sahabat mengeluh kepada beliau beratnya puasa ketika itu, maka beliau pun berbuka. Kemudian ada yang melaporkan kepada beliau, sesungguhnya sebagian manusia masih berpuasa. Maka beliau SAW mengatakan, ulaikal usah. Mereka itu telah membangkang, mereka telah menggambangkan. Sedangkan bagi yang tidak merasa kesulitan, pada kesempatan yang lain, itu artinya yang kondisi yang pertama tadi cerita kalau puasa itu sulit gitu kan. Nah, maka Nabi nyuruh buka, kok nggak mau buka. Nah, maka Nabi mengatakan ini pembangkang, orang yang ngeyel gitu. Maka yang berikutnya pada hadis yang lain yaitu orang yang tidak merasa kesulitan, maka lebih utama baginya puasa. Dalam hal ini Nabi SAW mencontohkan, Abu Darda menuturkan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami bersama dengan Nabi SAW fi Ramadan, pada bulan Ramadan, fi yaumin sadidil har, pada hari di mana panas sekali. Wa ma minna shaimun illa Rasulullah SAW. Pada waktu itu kami enggak berpuasa kecuali Nabi Muhammad SAW, wa Abdullah ibni Rawaha dan Abdullah bin Rawaha. Artinya dalam kondisi Nabi itu merasa enggak kesulitan untuk berpuasa, beliau enggak berpuasa. Tapi kalau emang sulit, ya buka aja enggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana puasanya seorang yang terus-menerus melakukan safar terus, kayak sopir gitu. Soalnya adalah, atau pertanyaannya adalah, bagaimana puasanya orang yang safarnya berkelanjutan seperti sopir truk atau mobil pengangkut barang? Beliau kemudian menjawab, sesungguhnya Allah telah menjelaskan hukum permasalahan ini dalam firman-Nya, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka ganti hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan adapun bagi mereka yang kesulitan untuk mengganti, maka dia wajib mengganti dengan fidyah untuk makanan orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairun fa huwa khairul lah. Dan kemudian memberi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, maka sopir truk selama ia menjadi musafir, maka ia boleh melakukan keringanan-keringanan safar seperti mengqashar sholat dan menjamaknya, berbuka di bulan Ramadan, mengusap sepatunya selama 3 hari, dan selain itu dari hukum-hukum safar yang diketahui. Atas dasar ini kami sampaikan, dalam kondisi ini boleh baginya untuk berbuka, walaupun dia terus-menerus melakukan safar.
Karena jika dia memiliki tempat tinggal tetap dan keluarga yang ia tinggal bersamanya, lalu ia meninggalkan tempat tersebut, maka ia disebut musafir. Artinya sopir-sopir truk, sopir bis malam, sopir kereta, sopir pesawat, begitu dia keluar dari rumahnya, maka itu musafir. Sehingga dia boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang safar, dikarenakan Allah menyebutkan secara mutlak dalam ayatnya, au ala safarin faidatum min ayyamin ukhra wa ala ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tata'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka dalam ayat ini Allah tidak membatasi dengan perjalanan tertentu. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara mutlak wajib diamalkan secara mutlak pula diyakini, tidak boleh membatasinya dengan safar atau perjalanan tertentu. Dan jika ia mengatakan apa yang harus aku perbuat sementara aku terus-menerus melakukan safar di musim panas atau dingin, maka kami katakan kepadanya, apabila engkau sedang berada dalam tengah keluargamu pada bulan Ramadan, maka wajib bagimu berpuasa. Dan jika engkau tidak di tengah mereka, maka engkau adalah musafir dan tidak wajib bagimu. Bisa juga dikatakan bahasanya kondisimu ini membawamu pada keuntungan besar, yaitu puasa yang seharusnya kamu lakukan pada musim panas yang menyengat, itu bisa diganti di musim dingin yang lebih pendek. Waktu siangnya dengan cuaca yang sejuk, tentu saja ini lebih mudah bagimu daripada berpuasa ketika safar di musim panas yang menyengat. Wallahu ta'ala. Gampangnya gini, orang yang membawa kendaraan itu dihitung sebagai safar, maka orang-orang yang bekerja sebagai sopir ini harus kemudian menyiasati. Apakah di bulan Ramadan dia libur, cuti, ganti profesi yang lain, atau bisa juga dia dalam proses jalan itu, dia jalannya malam hari. Siangnya dia istirahat, tidur sambil puasa. Nah, begitu malam atau maghrib buka jalan sampai subuh. Nah, nanti begitu udah subuh atau mungkin jam 8, jam 9, nah dia tidur lagi, istirahat sampai maghrib lagi. Ya tentu pas sholat gitu kan, jalan lagi gitu. Sehingga harapannya walaupun profesinya ini membolehkan dia nggak berpuasa, ya jangan sampai puasa itu ditinggal. Karena kalau mengiyakan nafsu untuk tidak berpuasa, akhirnya setahun utuh dia nggak berpuasa, bertemu Ramadan lagi nggak puasa, lah, numpuk utang banyak ya, jadi susah nanti ya. Wallahu ta'ala. Kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu apakah hukum safar berlaku bagi sopir mobil dan bus yang selalu safar? Ini hampir mirip dengan yang di atas. Nah, maka beliau rahimahullah menjawab, benar, hukum safar juga berlaku bagi mereka. Mereka boleh melakukan qasar jamak dan berbuka. Jika ada yang mengatakan kapan mereka berbuka sementara pekerjaan mereka terus berkelanjutan, maka kami katakan mereka bisa berpuasa di musim dingin karena siangnya lebih pendek dan sejuk. Adapun para sopir dalam kota, maka hukumnya safar tidak berlaku bagi mereka dan wajib bagi mereka puasa. Jadi ini berlaku buat sopir luar kotanan dengan jarak minimal 83,5 km. Tapi kalau sopir dalam kota, sopir bis, sopir angkot yang di dalam kota, maka dia tetap wajib puasa. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, apabila wanita yang menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, apakah yang wajib dilakukan baginya? Jadi menyusui, khawatir nanti kalau susunya asinya itu kurang berkualitas kalau berpuasa, maka gimana gitu? Maka beliau rahimahullah menjawab, tidak mengapa bagi wanita yang menyusui untuk berbuka karena khawatir terhadap anaknya seperti kurang asinya, lalu dia mengganti puasanya di hari yang lain. Jika dia tidak puasa hanya disebabkan karena khawatir terhadap anaknya, maka sebagian ulama berpendapat wajib baginya, bagi orang yang menanggung hidup sang anak, untuk memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Maka kewajiban sang ibu adalah mengganti puasanya, dan kewajiban memberi makan dibebankan kepada orang yang menanggung hidup anaknya seperti ayahnya, saudaranya, dan lain selainnya. Jika seandainya keadaan ini terus-menerus dialami oleh seorang ibu, maka tidak mengapa karena ia diberi hukum. Namun saya kira dia tidak akan terus-menerus seperti itu karena di musim dingin, waktu siang lebih singkat dan cuacanya lebih dingin, maka jika dia tetap puasa maka asinya tidak akan berkurang, sehingga dalam keadaan seperti ini ia bisa mengganti puasanya yang ia tinggalkan di waktu musim dingin. Gampangnya gini, ketika seorang ibu khawatir tentang anaknya, maka urusan anak ini, karena anak masih kecil tuh, suruh bayar puasa kan nggak bisa, maka diganti dengan fidyah. Yang bayar fidyah siapa? Bapaknya. Nah, adapun ibunya karena nggak puasa, maka mengganti dengan puasa, yaitu
dipotong di hari yang lain. Nah, beliau berpendapat kekhawatiran itu harusnya tidak terjadi ketika cuaca itu dingin, sehingga aktivitas tidak banyak. Nah, maka daripada menilai sendiri, ya toh, maka sebaiknya ibu-ibu yang hamil menyusui, ya itu berkonsultasi ke dokter enaknya, bagusnya, baiknya puasa apa enggak. Wallahu ta'ala. Kemudian kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak berpuasa tanpa udzur? Padahal dia kuat dan bugar, seandainya puasa pun tidak ada pengaruh baginya, bagi janin dan bayinya. Jadi dia tiba-tiba pokoknya ngambil rusuh, pokoknya saya nggak mau puasa. Padahal badannya sehat, anaknya sehat gitu. Maka beliau menjawab, tidak boleh bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur. Jadi kalau nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, ya nggak puasa, harus puasa. Nah, maka tadi saya bilang, yang paling aman konsul ke dokter. Kalau dokter ngomong bisa puasa, puasa. Dokter ngomong jangan puasa, jangan. Dan apabila keduanya berbuka karena udzur, nah, maka wajib bagi keduanya membayar puasa di hari yang lain berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka jika keduanya berbuka, khawatir terhadap anaknya, jadi orang hamil khawatir anaknya nanti bermasalah, orang menyusui khawatir nanti asinya sedikit atau jelek kualitasnya sehingga anaknya bermasalah, maka sebagian ahli ilmu berpendapat selain membayar puasa, juga harus memberi makan satu orang miskin setiap hari berupa gandum, beras, kurma, atau bahan pokok penduduk setempat. Tetapi ulama yang lain mengatakan tidak ada atasnya keduanya selain mengkodok saja, karena kewajiban memberi makan orang miskin tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan asalnya seorang ibu bebas dari tanggung jawab hingga ada dalil yang membandingnya. Ini merupakan madhab Abu Hanifah rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang terkuat dalam hal ini. Wallahu ta'ala. Kemudian kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan, seorang wanita mengalami nifas pada bulan Sa'ban, lalu ia suci pada tanggal 10 Ramadan. Apakah ia harus langsung memulai puasa ketika dia mampu untuk berpuasa? Terlebih sebagian dokter menyebutkan bahwa bayi bisa tahan tidak menyusui selama 6 jam. Jadi habis lahiran atau bulan Sa'ban, kemudian dia suci di bulan Ramadannya suci. Gimana gitu? Maka beliau menjawab, apabila ia adalah wanita yang menyusui dan puasa tidak membuat asinya bermasalah, maka ia wajib puasa ketika telah suci dari nifas selama hal itu tidak membahayakan anaknya. Tapi jika ia suci di siang hari, maka dia tidak harus menahan dirinya. Jadi kalau sucinya jam 12 malam, 12 siang, ya langsung aja makan terus gak apa-apa. Maka dia terus berbuka, ya toh, dan boleh makan terus sampai hingga maghrib. Bahkan wanita yang sedang haid, seandainya ia suci di siang hari, maka dia terus dalam posisi berbuka, dia boleh makan minum di siang hari. Ini adalah pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala. Catatannya jangan di depan orang. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang masuk kepada Syekh Utsaimin yang selanjutnya, yaitu tentang orang yang menghabiskan siang Ramadan dengan tidur dan istirahat, yang beralasan kalau tidak mampu beraktivitas sebabkan lapar dan haus. Apakah hal tersebut mempengaruhi puasanya? Dia alasannya lapar, haus, nanti dia pengen tidur terus gitu. Nah, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, yaitu bahwasanya merasakan keletihan ketika puasa tidak mempengaruhi sahnya puasa. Bahkan keletihan akan menambah pahala berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, pahalamu sesuai kadar letihmu. Maka setiap kali keletihan seorang itu bertambah, ya saat menjalankan ibadah tanpa udzur kesengajaan darinya, maka pahalanya pun akan bertambah, dan dia boleh melakukan sesuatu yang bisa menjadikan ringan ibadah yang ia lakukan, seperti mendinginkan badan dengan air, atau duduk di tempat yang dingin, atau tinggal di ruangan ber-AC. Wallahu a'lam. Yang menarik dari kitab ini adalah kita pembahasan berikutnya ternyata adalah fatwa dari Syekh Abdullah bin Baz. Jadi yang di atasnya Syekh Utsaimin, di bawah adalah Syekh bin Baz. Ya, Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang seorang yang bergadang di malam hari hingga masuk waktu subuh. Kemudian mereka tidur hingga waktu zuhur. Setelah menunaikan sholat zuhur, mereka tidur lagi sampai asar, dan setelah sholat asar tidur lagi sampai waktu berbuka. Pertanyaannya, apa hukum Islam tentang perbuatan semacam ini? Beliau rahimahullah menjawab, tidak ada dosa tidur di siang hari atau malam hari apabila tidak ada kewajiban yang dilalaikan atau keharaman yang dilanggar. Jadi kalau mau tidur siang hari terus-terusan ya boleh-boleh aja.
nggak apa-apa. Hanya saja, dulu perkara yang disyariatkan bagi seorang muslim, baik yang sedang puasa pun tidak berpuasa, adalah tidak bergadang di malam hari, dan hendaknya segera tidur, segera setelah Allah mudahkan ia melakukan qiyamul lail. Setelah itu ia bangun untuk makan sahur jika bertepatan dengan bulan Ramadan. Karena makan sahur hukumnya sunnah muakkad berdasarkan hadis Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Maka bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda, faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahlil kitab aklatus sahur. Maka beda antara kita, aklatus sahar, antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah dalam hal makan sahur. Di kitab kalau puasa enggak sahur. Maka di sini dikatakan sebagaimana pula diwajibkan bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak puasa untuk selalu menjaga 5 waktu untuk sholat berjamaah dan waspada dari mengabaikannya baik dengan tidur atau yang selainnya. Jadi kita prinsipnya tidur nggak apa-apa, tapi jangan sampai melalaikan. Dari apa tuh? Sholat jamaah. Dari apa tuh? Dari kerjaan. Dari apa tuh? Dari sekolah kalau memang punya beban sekolah. Maka sebagaimana pula diwajibkan bagi orang yang berpuasa atau yang tidak berpuasa untuk menjalankan seluruh pekerjaan yang wajib dilakukan pada waktunya, baik itu pekerjaan dinas atau selainnya, dan tidak mengabaikannya dengan tidur atau selainnya. Artinya gini loh, kalau ada pilihan yang lebih baik daripada tidur, ya mending jangan tidur. Tapi kalau emang ngantuk, itu kan ya silakan, nggak ada masalah, nggak dosa itu. Demikian pula wajib baginya mengupayakan rezeki yang halal. Jadi bapak nih malamnya berkadang, paginya nggak mau kerja, gitu. Nanti gitu terus itu. Nah, maka ini nggak benar ya. Yang dibutuhkan oleh dirinya dan orang yang ia nafkahi dan tidak mengabaikannya dengan tidur atau selainnya. Ringkasnya, wasiatku teruntuk semua orang baik laki-laki atau wanita yang berpuasa atau yang tidak berpuasa agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan selalu berusaha mengajarkan kewajiban pada waktunya sesuai dengan yang Allah syariatkan dan hendaknya waspada penuh dari sikap melalaikan kewajiban tersebut baik dengan tidur atau selainnya dari perkara mubah atau selainnya. Maka apabila kelalaian itu disebabkan suatu maksiat, maka dosanya akan bertambah besar dan kejahatan semakin besar pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perbaikan kepada kondisi kaum muslimin dan memahamkan mereka tentang urusan agama mereka dan mengokohkan mereka di atas kebenaran, dan semoga Allah memperbaiki pemimpin mereka. Sungguh Dia Maha Dermawan dan Maha Mulia. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah ditanya apa hukumnya menjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram atau berbicara dengannya di siang hari ketika sedang berpuasa dan wanita itu juga berpuasa. Apakah perkataan atau perbuatan tersebut membatalkan puasa atau hanya mengurangi pahalanya saja? Kami mengharapkan bimbingan Anda, dan apakah dia terkenai kafarah? Maka beliau rahimahullah menjawab, tidak boleh jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan dengan wanita. Dan Aisyah berkata, radhiyallahu anha, demi Allah sama sekali Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita. Tidaklah beliau membaiat mereka melainkan dengan ucapan yang dimaksud Aisyah adalah wanita yang bukan mahram. Kemudian ada pun wanita yang mahram seperti saudara wanita, bibi, maka tidak mengapa berjabat tangan dengan mereka. Sedangkan berbicara dengan wanita selain mahram, maka tidak mengapa jika berbicaranya sebatas perkara mubah dan tidak mengandung unsur yang melenceng. Seperti dia hanya berbicara tentang anak-anaknya, bapak-bapaknya, dan bertanya tentang kebutuhannya sebagai seorang tetangga atau kerabat yang sepertinya itu tidak mengapa. Ya, jadi kalau misal wali murid ngobrol sama gurunya itu ya nggak apa-apa. Kalau emang temanya tema-tema sekolah, tema-tema pelajaran, tema-tema anaknya gitu. Tapi kalau udah omongan pribadi, omongan berbau mesum gitu kan. Adapun pembicaranya menjurus kepada sesuatu yang rusak, zina, janji zina tentang syahwat atau minta dibuka sedikit dari pakaiannya agar dia melihat salah satu bagian tubuhnya, maka semua ini enggak boleh. Maka jika percakapan tersebut disertai penghalang dan hijab dan jauh dari perkara yang mencurigakan dari syahwat, maka tidak mengapa. Dulu Nabi SAW pernah berbicara dengan kaum wanita dan kaum wanita berbicara dengan beliau SAW seperti itu, tidak mengapa dan puasanya tetap sah. Berjabat tangan tidak mengaruhi sahnya puasa, demikian pula berbincang tidak mengaruhi sahnya puasa jika tidak keluar sesuatu darinya yaitu mani dengan sebab itu. Apabila keluar sesuatu yaitu mani, maka wajib mandi dan puasanya batal. Ia wajib mengganti di hari yang lain.
Kewajiban seorang mukmin adalah waspada apa yang Allah haramkan kepadanya, tidak berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal baginya, dan tidak berbincang dengannya disertai dengan syahwat atau melihat kepada tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hal itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa yang mereka lakukan. Maka menjaga diri dari sebab-sebab kejelekan merupakan kewajiban seorang mukmin dimanapun dia berada. Nas'alullah lana wal muslimin assalamah wal afiyah min kulli su'. Kemudian kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya, seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya sebelum waktu fajar, sebelum subuh, dan keduanya terus melakukannya hingga terbit fajar dan subuh masih terus. Apa yang harus dilakukan keduanya? Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Maka beliau menjawab, keduanya wajib bertobat dan bayar kafarah, yaitu membebaskan budak. Bila tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka dimakan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi setengah sok bahan pokok yang kurang lebih adalah 1,5 kilo. Ya, jadi setengah sok. Selain membayar kafarah, keduanya juga diwajibkan mengganti puasa hari yang mereka lakukan hubungannya yaitu dengan hari yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi kalau fidyah itu 1/4 sok, kalau kafaroh itu setengah sok, kalau zakat fitrah itu 1 sok. Nah, ini harus ingat-ingat ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, kepada saudara yang mulia, semoga Allah memberikan taufik untuk melakukan kebaikan. Telah sampai tulisan Anda, semoga Allah menyampaikan Anda kepada petunjuknya yang berisikan pertanyaan tentang sebuah kasus yang menimpa Anda dalam keadaan Anda tidak mengetahui hukumnya, yaitu secara berulang-ulang Anda melakukan hubungan dengan istri Anda di siang hari Ramadan ketika sedang puasa. Kemudian setelah itu Anda mendengar bahwa tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika sedang puasa. Gitu. Jadi ada orang yang setiap hari atau sering hari gitu kan, ketika puasa itu menggauli istrinya siang-siang gitu kan. Maka beliau menjawab, tidak dilakukan lagi, bahwasanya Allah mengharamkan kepada hambanya di siang hari Ramadan untuk makan minum dan hubungan suami istri dan semua perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang. Dan Allah telah mewajibkan bagi seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dan dia adalah seorang mukallaf, sehat, mukmin, tidak sedang sakit dan tidak sedang safar untuk membayar kafarah, yaitu membebaskan budak. Bila tidak dapat budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka dimakan 60 orang miskin, setiap orang miskin setengah sok dari makanan pokok negerinya. Adapun orang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka dia wajib berpuasa karena sudah balik, sudah sehat mukim, tetapi tidak mengetahui hukumnya seperti yang terjadi pada Anda. Maka hal ini ada ulama yang berbeda pendapat, sebagaimana mereka berpendapat wajib bayar kafarah karena dia telah menganggap remeh dengan tidak bertanya dan tidak mendalami agamanya. Sedangkan yang lain berpendapat tidak wajib bayar kafarah karena dia pas melakukan itu dalam kondisi jahil. Maka dengan ini Anda dapat ketahui bahwa untuk lebih berhati-hati adalah hendaknya Anda bayar kafarah. Jadi beliau lebih senang untuk keluar dari khilaf. Paling aman harus bayar kafarah lah gitu kan. Dikatakan sikap Anda yang meremehkan dan tidak mau bertanya tentang perkara agama yang diharamkan sebelum Anda melakukan apa yang telah Anda lakukan. Apabila Anda tidak mau memberikan budak dan berpuasa, maka cukup beri makan 60 orang miskin dari setiap hari yang Anda berhubungan dengannya. Artinya dengan istrinya itu berhubungan berapa kali, ya itu dibayar. Maka jika Anda melakukan hubungan selama 2 hari, maka Anda bayar 2 hari kafarah. Maka jika Anda melakukan hubungan selama 3 hari, maka Anda bayar 3 kafarah. Jadi 1 hari itu 1 kafarah, 1 hari itu 60 orang. Gitu. Jadi kalau 3 hari 180 orang, dikalikan setengah sok, gitu. Berarti kan 80 sok. Dan demikian seterusnya, setiap jima dalam 1 hari bayar 1 kafarah. Adapun melakukan hubungan berapa kali dalam 1 hari, maka cukup bayar 1 kali. Jadi kalau 1 hari melakukan hubungannya diulangi 5 kali, maka dihitung 1. Ini adalah sikap yang lebih hati-hati dan lebih baik bagi Anda dalam rangka membebaskan dari kewajiban, keluar dari khilaf ulama, dan menambah kekurangan pada puasa Anda. Maka apabila Anda tidak ingat berapa hari Anda melakukan, maka lakukanlah bilangan yang lebih berhati-hati, yaitu mengambil yang lebih banyak. Bila Anda ragu 3 atau 4, maka bayar yang 4 dan seterusnya. Bahkan kalau ragu, saya yakin piro, ya sebulan kan 30 hari bayar 30 hari.
Tapi tidaklah Anda memilih kecuali yang memang Anda yakin dengan pasti. Wafaqanallahu wa iyyaka lima fihi ridahu wa bara'atu dhimmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kemudian pertanyaan atau permasalahan selanjutnya yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya berapa tahun yang lalu ada seorang suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan dengannya di siang hari bulan Ramadan. Sang istri sedang mengandung 7 bulan. Apa yang harus dilakukan oleh keduanya setelah perbuatan tersebut? Dan itu sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Beliau rahimahullah menjawab, keduanya wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganti puasanya dan bayar kafarah yaitu membebaskan budak masing-masing dari keduanya. Jadi kalau yang melakukan ini kan mesti kan 2 orang toh, nggak sendirian itu. Nah, maka dua-duanya harus bayar. Maka bila tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut kalau nggak ada budaknya. Kalau nggak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, setiap miskin setengah sok atau sekitar 1,5 kilo. Dan jika istri melakukan karena terpaksa, yakni dia tidak mampu menolak, maka ia tidak dikenai kafarah dan tidak perlu mengganti puasanya karena orang yang terpaksa akhirnya tidak melakukannya. Jadi dalam hal tidak mengganti puasanya ini agak berbeda. Dan nanti ada ulama yang memerintahkan istri itu untuk mengganti puasanya karena kan sudah batal karena sudah bergaul atau berhubungan suami istri gitu. Tapi karena dipaksa maka dia tidak kena kafarahnya. Lah nek seneng sama seneng, mau sama mau, pengen sama pengen gitu kan, maka dua-duanya wajib bayar. Permasalahan selanjutnya yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya apa hukumnya seorang yang berpuasa melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan dan apakah boleh bagi musafir apabila ia berbuka untuk berhubungan dengan istrinya. Beliau rahimahullah menjawab wajib bagi seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, dia dalam keadaan berpuasa wajib membayar kafarah, yaitu kafarah dihar, dan dia juga wajib bayar puasa hari itu. Kafarah dihar tadi itu membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Dan dia juga wajib bayar puasanya itu diganti di hari lain dan wajib juga bertobat dari perbuatan itu karena itu dosa. Adapun jika ia seorang musafir atau sedang sakit yang membolehkan dia untuk berbuka, artinya dia tidak puasa, maka tidak ada kafarah, tidak ada dosa baginya ketika bergaul dengan istrinya. Tentu istrinya juga dalam kondisi tidak wajib puasa. Tapi istrinya sedang puasa, dipaksa ya nggak boleh sih istrinya. Maka wajib baginya untuk mengganti di hari lain yang dilakukan hubungan dengannya pada hari lain, dikarenakan musafir ia boleh berbuka dan jima dan selainnya. Jadi ya kalau konteksnya safar ya harapannya suami istri ini safar bareng gitu loh. Bukan suaminya baru datang terus istrinya digauli. Nah ini yang salah kalau kayak gitu. Dan bagi wanita yang memiliki hubungan yang sama dengan pria dan bagi wanita memiliki hukum yang sama dengan pria, jika puasanya adalah puasa wajib maka ia harus membayar kafarah dan mengganti puasanya. Jika ia sedang safar atau sakit atau ia kesulitan berpuasa maka tidak ada kafarah baginya. Jadi kalau istrinya yang didatangi itu ternyata baru puasa dipaksa sama suaminya, maka istrinya ganti kodok aja, nggak bayar kafarah. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian kita masuk di permasalahan berikutnya yaitu hukum mensifati agar tidak terkena kafarah. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya pertanyaan dari Dammam, ya sebuah kota di Arab sana. Kami bermajelis bersama beberapa teman, pembicaraan kami ketika itu adalah seputar puasa dan pembatal-pembatalnya. Ada seorang teman menyampaikan bahwasanya dia mendengar temannya berkata, seorang yang berpuasa kalau terpaksa ingin berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan, jika dia berbuka lebih dulu dengan makan dan minum, maka ia tidak terkena kafarah yang diwajibkan bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan. Jadi teman itu ngajari, nek kamu pengen menggauli istrimu, mendingan kamu makan minum dulu gitu. Karena kamu makan minum dulu berarti kan status puasamu batal. Karena kamu batal, kamu menggauli istrimu, kamu gak kena kafarah. Temennya jahat juga ngajari jelek. Apakah yang diucapkan oleh orang ini benar? Kami mengharapkan penjelasan Anda. Maka beliau rahimahullah menjawab, ini adalah ucapan yang batil dan nggak benar. Seorang muslim wajib berhati-hati dari perbuatan jima di siang Ramadan apabila dia adalah seorang yang mukim dan sehat. Demikian pula seorang wanita apabila dia sedang mukim dan sehat. Adapun seorang musafir, maka tidak mengapa dia berhubungan dengan istrinya yang musafir juga. Demikian juga orang yang sakit dengan istrinya yang sakit juga jika keduanya melakukan puasa. Ya, jika keduanya tidak melakukan puasa. Wallahu waliyut taufik. Jadi istri yang diajak hubungan adalah harus yang juga tidak sedang puasa. Tapi kalau dua-duanya puasa ya dua-duanya kena kafarah. Kalau suka sama suka, mau sama mau, rela sama rela. Tapi kalau satunya dipaksa maka yang memaksa yang kena kafarah. Yang memaksa ini orang yang kemudian dia nggak puasa gitu kan ya, maka dia nggak kena kafarah. Wallahu ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu tentang hukum berhubungan dengan istri yang sedang puasa qadha. Jadi nanti
ada istri yang punya utang Ramadan, pas bulan setelah Ramadan dia sedang puasa gitu. Terus digauli sama suaminya. Ya. Pas waktu bayar puasa qadha. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya pertanyaan dari Mesir, seorang suami baru saja pulang dari safar yang panjang dan mendapat istrinya sedang puasa qadha karena dia tidak mampu mengekang dirinya, artinya suaminya nggak tahan lagi melihat istrinya gitu kan. Sehingga dia pun menggauli istrinya tanpa keridhaan dari sang istri, jadi dipaksa. Apa yang harus dilakukan oleh keduanya? Berilah fatwa, semoga Allah membalas Anda dengan sebaik-baiknya balasan. Beliau rahimahullah menjawab, wajib bagi laki-laki itu bertobat kepada Allah, yaitu dengan menyesali apa yang diperbuatnya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mewaspadai ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita tersebut apabila karena terpaksa maka tidak ada denda atasnya dan puasanya sah. Puasanya dianggap sah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sedangkan jika ia melakukan dengan bermudah-mudah, dengan rela, dengan mau gitu kan, maka ia wajib mengqadha hari tersebut dan bertobat, namun tidak bayar kafaroh. Nah, tentu maksudnya Syekh di sini adalah ketika istrinya habis digauli dia tetap puasa gitu. Tapi kalau habis digauli dia makan ya puasanya batal, berarti tetap harus qadha di hari yang lain. Allah taala. Nah, yang selanjutnya tentang apa yang dilakukan ketika melihat seorang yang melakukan pembatal puasa. Jadi kita melihat teman kita makan, lihat istri kita atau mungkin keluarga kita nggak puasa, itu gimana? Maka beliau rahimahullah ditanya, sebagian orang berkata, apabila kamu melihat ada orang muslim yang minum atau makan karena lupa di siang hari Ramadan, maka engkau tidur, perlu mengingatkannya. Karena Allah memberinya makan dan minum sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apakah ini ucapan ini benar itu? Bukan tidur, tidak perlu mengingatkan yang salah. Jadi ada orang yang ngomong, kalau kamu lihat temanmu baru makan, yang dia dalam posisi lupa kalau sedang puasa, nggak usah mbak ingatkan, karena Allah sudah ngasih makan dia. Nah ini gimana Syekh? Gitu. Kayak gitu pertanyaannya. Beliau rahimahullah menjawab, barang siapa melihat ada seorang muslim yang minum, makan, atau melakukan salah satu pembatal puasa di siang hari Ramadan karena lupa atau sengaja, maka wajib mengingkarinya, wajib ngasih tahu gitu loh. Karena melakukan perkara tersebut di depan umum pada siang hari bulan Ramadan merupakan suatu kemungkaran, walaupun pelakunya adalah orang-orang yang mendapat udzur ketika itu karena lupa. Nah, tujuannya adalah agar orang-orang tidak berani secara terang-terangan melawan batal puasa yang Allah haramkan pada siang hari bulan Ramadan dengan alasan lupa. Jadi, walaupun lupa, gitu, tetap kita harus ingatkan. Dan orang yang melakukan hal tersebut karena lupa, maka dia tidak perlu mengganti puasanya berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Jadi, orang yang lupa tadi enggak ganti puasa, bisa lanjut. Nah, cuman orang yang lihat harus mengingatkan. Nah, orang yang lupa kalau diingatkan, ya berhenti, jangan kemudian terus. Gitu. Nah, demikian pula musafir, maka tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa secara terang-terangan di hadapan orang-orang mukim yang tidak diketahui keadaannya, tetapi hendaknya dia menyembunyikan hal tersebut agar dia tidak dituduh melakukan perkara yang Allah haramkan dan agar tidak memancing orang lain melakukan hal tersebut. Demikian pula bagi seorang kafir, mereka dilarang menampakkan makan dan minum atau lainnya di antara kaum mukminin muslimin untuk mencegah adanya sikap bermudah-mudahan dalam perkara ini. Dan dikarenakan juga mereka dilarang menampakkan syiar agama, maka mereka yang batil di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini akhir dari kitab ini.